Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kali ini kami akan menjelaskan tentang penerapan integral pada teknik mesin dan dalam bidang kedokteran. Nah, sebelum lanjut ke videonya, lebih baik dulu kita berkenalan. Perkenalkan, nama saya Nasi Laura Rafif dengan NIM 23029083. Perkenalkan, nama saya Yelvi Bisanti dengan NIM 23029110. Perkenalkan, saya Wulan Safitri dengan NIM 23029109. Perkenalkan, saya Dea Arnes dengan NIM 23029059. Nah, silakan simak video berikut. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang integral. Integral adalah bentuk penjumlahan berkesinambungan atau kontinu yang merupakan anti turunan. Pengertian nilai integral mencakup luas di bawah kurva fungsi pada interval tertentu. Integral merupakan inverse atau kebalikan dari diferensial. Integral biasanya dilamakan dengan simbol yang ada pada PPT. Integral terdiri dari dua macam, yaitu integral tak tentu dan integral tentu. Nah, di sini kita akan membahas tentang integral tentu. Integral tentu adalah integral yang sudah ditentukan batas nilai awal dan akhirnya. Integral tentu dapat dilambangkan sebagai yang ada di PPT. Selanjutnya, kita akan membahas penerapan integral tentu yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya dipersilahkan. Nah, sekarang kita akan membahas penerapan integral yaitu dalam bidang teknik mesin. Nah, integral ini digunakan di bidang teknik mesin yaitu pada saat uji tabrak atau crash test. Nah, uji tabrak atau crash test ini adalah bentuk pengujian destruktif yang biasanya dilakukan untuk memastikan standar desain yang aman dalam kelayakan kecelakaan dan kompatibilitas kecelakaan untuk berbagai moda transportasi atau sistem dan komponen terkait. Nah, berikut adalah video mengenai crash test. Nah, pada video terlihat bahwa sebuah mobil tertabrak dan saat mobil tertabrak akan terlihat bantal udara. Nah, pernahkah kalian bertanya, kenapa semua mobil yang diproduksi sekarang mempunyai hidung yang mancung atau kenapa bantal udara terkembang saat kecelakaan terjadi? Nah, jawabannya adalah karena waktu kemunculan bantal udara tersebut telah ditetapkan berdasarkan pada perhitungan HIC atau Heat Inquiry Equation yang mana dihasilkan menggunakan rumus integral yang telah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Nah, dan hidung pada mobil-mobil tidak hanya digunakan untuk meletakkan mesin, melainkan juga sebagai mekanisme pengamanan yang disebut sebagai zona benturan. Nah, untuk menghitung resiko kepala terluka pada saat kecelakaan mobil, dilakukan crash test menggunakan perhitungan integral. Nah, model perhitungan yang pertama adalah Severity Index atau SI, dan yang kedua adalah Heat Inquiry Equation atau HIC. Nah, rumus yang pertama yaitu Severity Index atau SI. Para ilmuwan mendeskripsikan resiko dari cedera kepala dalam sebuah kecelakaan menggunakan angka. Model pertama yang digunakan adalah Severity Index atau SI yang dihitung menggunakan rumus SI sama dengan integral dengan batas atas T dan batas bawah 0 fungsi AT pangkat 2,5 dt, di mana T adalah waktu perlambatan saat kecelakaan terjadi dan AT adalah perlambatan pada saat T. Angka 2,5 dipilih untuk indeks pada kepala berdasarkan percobaan yang telah dilakukan.
Karena hasil dari perhitungan Severity Index atau SI tidak menunjukkan secara akurat cedera yang dialami dalam sebuah kecelakaan, maka para ilmuwan mengembangkan metode baru yang disebut HIC atau Head Injury Creation. HIC ini dikembangkan berdasarkan pada nilai rata-rata dari sebuah kecepatan pada bagian kritis saat perlambatan. Berikut adalah rumus HIC. HIC ini adalah nilai maksimum selama waktu kritis antara T1 dan T2 untuk operasi yang ada dalam kurva siku. Nah, semakin tinggi nilai HIC, risiko kepala terluka yang menyebabkan kematian saat kecelakaan makin tinggi. Model tersebut dimodifikasi lagi untuk mempastikan perhitungan komputer dengan menggunakan keluarga kurva. Nah, itulah penerapan integral tentu dalam bidang teknik mesin. Selanjutnya, materi mengenai integral lipat 3 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang integral lipat 3. Pengertian integral lipat 3 merupakan urutan pengintegralan serupa seperti pada integral lipat 2. Sehingga integral lipat 3 di fungsi f, x, y, z atas daerah B ditulis sebagai berikut. Integral lipat 3 atas daerah B, f, x, y, z, dx, dy, dz mempunyai arti. Yang pertama, P integralan pertama dilakukan terhadap x dengan menganggap y dan z sebagai konstanta. Yang kedua, hasil dari yang pertama, integral kedua dilakukan terhadap y dengan menganggap z sebagai konstanta. Dan yang ketiga, dari hasil nomor 2, perintegralan ketiga dilakukan terhadap z. Materi selanjutnya yaitu mengenai penerapan integral lipat 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, baiklah, di sini saya akan menjelaskan penerapan integral lipat 3 dalam bidang kedokteran, yaitu integral lipat 3 dapat diterapkan untuk menentukan dosis sinar X pada penyembuhan penyakit kanker. Nah, biasanya untuk menyembuhkan penyakit kanker dilakukan pembedahan atau kemoterapi. Nah, setelah dilakukan pembedahan, biasanya dilakukan penyinaran untuk menghilangkan dan mengecilkan sisa dari sel kanker tersebut. Dalam menentukan dosis radiasi sinar X ini haruslah tepat, karena jika tidak bisa menyebabkan kerusakan pada tubuh pasien. Nah, sebelum melakukan penyinaran, dokter harus mengetahui ukuran dan letak dari sel tersebut. Nah, disinilah konsep integral lipat 3 digunakan untuk menentukan radiasi sinar X, yaitu untuk menentukan volume dari sel kanker itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa memperhatikan video berikut ini. Pada hari Minggu, aku pergi ke rumah sakit untuk menjenguk temanku yang sedang dirawat. Di sana, aku bertemu dengan Dokter Rina yang sedang memegang selembar kertas yang bertuliskan hasil observasi. Lalu aku pun bertanya, "Dokter, itu hasil observasi apa?" Ini hasil observasi salah satu pasien penderita kanker yang digunakan untuk menentukan volume sel kanker. Wah, bolehkah Arsi belajar dok bagaimana menghitung volume sel kanker? Tentu saja boleh. Berikut ini hasil observasi Dr. Rina terhadap Tuan M yang merupakan pasien yang menderita kanker. Dapat kita hitung sebagai berikut. Maka pertama kali kita integralkan terhadap Z, kemudian terhadap Y, dan yang terakhir terhadap X. Jadi diketahui volumenya 4/3 satuan volume. Nah, teman-teman, ternyata penerapan integral itu tidak hanya digunakan dalam bidang matematika, tetapi juga digunakan di dalam bidang lainnya seperti teknik mesin dan di dalam bidang kedokteran. Nah, setelah teman-teman melihat video kami, apakah teman-teman paham dengan penjelasan kami? Paham! Nah, sekian video dari kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rina.